Itu kalau di sisi dilihat dari jenis tafsir, dari sisi pemahaman lahiriahnya. Nanti ada lagi yang level kedua itu mendalami makna batiniahnya. Lebih dalam Pak ya? Lebih dalam lagi. Nanti sampai makna rahasia yang itu tiap orang itu dapatnya bisa berbeda-beda, Mas. Bismillah Pak Faiz, bab 10 masih dalam perjalanan kita membedah buku 70 Jalan Cinta Menuju Allah, Menuju Tuhan. Ini terkait dengan 4 level pemahaman baca Quran nih Pak. Quran itu kan ayat-ayat cinta dari Allah nih Pak. Ya. Bagaimana kita menyelami level-level pemahaman kita, interaksi kita dengan Quran. Silakan Pak Faiz. Ya, jadi ada 4 level pemahaman ya. Iya. Tiap pembaca Al-Quran memahami kitab suci dengan level pemahaman yang berbeda. Level pertama, memahami Quran berdasarkan arti terjemahannya, makna lahiriahnya. Mayoritas umat Islam sudah merasa puas dengan pemaknaan lahiriah seperti ini. Lalu level kedua, kita mulai bisa memahami makna batiniah di balik arti lahiriahnya. Sementara level ketiga, mereka mulai masuk ke makna yang paling dalam dari ayat-ayat Quran. Tapi di level keempat, kita akan temukan makna rahasia yang tidak mungkin bisa dijelaskan dengan kata-kata. Masya Allah. Jadi seorang mufassir menyampaikan bahwa kitab itu kayak berlian, Al-Quran itu. Anda lihat dari sudut yang berbeda, punya keindahan yang berbeda. Makanya para mufassir itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ada tafsir yang khusus mendalami kosakatanya, makna tata bahasanya. Ada tafsir yang menggali sisi ilmiah Quran. Ada tafsir sufi yang menggali sisi batiniah Quran. Ada tafsir ayat-ayat hukum, jadi menggali fikih syariatnya dari Quran. Ada yang tafsir yang diambil dari sisi politisnya, sisi politiknya. Itu jadi, dan semuanya benar, semuanya bagus, dan semuanya sebaiknya kita pelajari semuanya supaya kita bisa dapat arti dari berbagai macam sisi. Nah, itu kalau di sisi dilihat dari jenis tafsir, dari sisi pemahaman lahiriahnya. Nanti ada lagi yang level kedua itu mendalami makna batiniahnya. Lebih dalam Pak ya? Lebih dalam lagi. Nanti sampai makna rahasia yang itu tiap orang itu dapatnya bisa berbeda-beda, Mas. Orang yang sama baca ayat yang sama di waktu yang berbeda itu bisa dapat pemahaman yang berbeda. Itulah kenapa banyak kitab tafsir ya Pak ya dari para ulama. Iya. Banyak kitab tafsir. Dan kitab tafsir ada ditafsiri lagi. Iya. Dijelaskan lagi, ada syarahnya lagi. Dan ya, kalau orang yang mungkin suka fikih cenderung tafsirnya itu mencari landasan hukum dari syariat. Kalau orang mungkin yang suka pergerakan politik, kayak misalnya Hasan Al-Banna itu punya tafsir kan, Fi Dhilalil Quran. Nah, itu cenderung mengcapture dari sisi ayat-ayat terkait dengan harokah itu. Nanti ada yang suka kedalaman batin, misalnya tafsir Al-Jailani itu tafsir sufi, tafsir yang di sisi batiniah yang diungkap. Jadi menafsirkan surga itu, misalnya sungai-sungai yang di surga itu sebagai makrifat gitu. Bidadari itu sebagai itu kenikmatan yang sifatnya batiniah semua. Jadi itu tafsirnya. Mana yang benar Pak? Ya bisa jadi benar semua. Karena Quran itu harta karun yang sangat indah, yang orang itu akan dapat sesuai porsinya masing-masing. Ada juga yang nafsiri dari sisi tata bahasanya, Mas. Jadi keindahan tata bahasanya yang diambil itu. Ada juga saintis yang ingin mengambil ayat-ayat isyarat-isyarat tentang ilmiah, tentang landasan ilmiah dari berbagai macam hal itu ya. Ada tentang bagaimana proses kelahiran manusia, terjadinya embrio, itu kan disisa dari saintisnya, dari saintifiknya. Nah, kita perlu belajar banyak kitab tafsir supaya kayak gitu, supaya kita dapat keluasan makna dan kedalaman makna Quran.
Tapi di latihan ke-10 ini semua diawali dari baca. Oke, baca dulu Pak ya. Bagaimana kita bisa baca janda gimana? Iya, oke Pak. Jadi latihan ke-10 ini bacalah Quran dan memahami maknanya. Iya. Ya, pertama sekali baca gitu ya. Makanya perintah Nabi itu kan pertama kali bacalah Iqra. Karena itu awal dari semuanya. Lalu kunjungilah ayat yang sama di lain hari. Sehingga tiba-tiba kita mendapatkan pemahaman yang berbeda. Ibarat berlian, Anda akan mendapat kilauan yang baru, bahkan menemukan warna yang bervariasi ketika dilihat dari sisi yang berbeda. Itulah sebabnya ada banyak kitab tafsir. Ayat yang sama bisa memiliki makna indah yang beragam. Ada yang fokus di pemaknaan fikih. Ada menemukan isyarat sains di sana. Ada menemukan keindahan sastra dan tata bahasa. Tapi ada pula yang mendapatkan pencerahan jiwa dari makna batiniah, makna rahasianya. Tapi bagaimana kita bisa menyelami lapis demi lapis samudra Al-Quran jika pemahaman level pertama saja tidak dijangkau, lantaran terlalu malas atau sangat jarang membacanya. Ya. Latihannya baca dulu ya. Latihannya baca dulu, baru kemudian belajar tafsir, lalu baru kemudian belajar ilmu di balik penafsiran. Nah itu kalau mau mendalami Al-Quran seperti itu. Mudah-mudahan jadi semangat baca Quran nih Pak. Bismillah setelah mendengarkan video ini. Amin. Makasih Pak Faiz. Sama-sama Mas Soni.